yang memang beliau adalah utusan Allah, Nabi akhir zaman yang Allah janjikan. Akan tetapi apa? Akan tetapi sebagian memang tidak mau mengakui itu dan memungkiri kebenaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dahulu ketika baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk berhijrah ke kota Madinah, itu Madinah dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Semua menyambut dengan gembira kedatangan Nabi Muhammad dan menyambut dengan apa? Dengan pukulan rebananya sambil mereka membacakan tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Itu qasidah tua itu. Itu qasidah udah 1400 abad lebih dari zaman Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah, disambut dengan qasidah itu. Dan sampai sekarang makanya tetap kita lestarikan. Ketika kita memperingati Maulid Nabi Muhammad, kita baca qasidah itu. Sambil berdiri kita menghayati, kita membayangkan bagaimana sosok Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Di kota Madinah pada saat itu sudah dihuni oleh sekelompok yang lumayan besar dari bangsa Yahudi, yang mereka membaca kitab mereka. Bahkan mereka menunggu-nunggu kedatangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Namun seorang pendeta besar, bahkan bisa dibilang ulamanya Bani Israel kaum Yahudi Madinah pada saat itu, yang bernama Huyai bin Akhtab, itu pernah didatangi oleh saudaranya, kalau tidak salah namanya Yasir bin Akhtab. Yasir bin Akhtab juga termasuk yang mengerti kitab dan membaca kitab yang diturunkan kepada mereka, yaitu kitab apa? Kitab orang Yahudi, apa nama kitabnya? Tahu? Taurat. Dia mendatangi kelompok umat Islam yang sedang bergembira menyambut kedatangan Nabi Muhammad, dan dia perhatikan ciri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari mulai fisiknya, perangainya, perilakunya, mukanya yang selalu terukir dengan senyuman yang begitu indah. Lalu dia segera mendatangi Huyai bin Akhtab sebagai pendeta besar pada saat itu, pemuka agama Yahudi. Lalu dia bertanya kepada Huyai bin Akhtab, "Wahai Huyai," diceritakan bahwasanya telah datang yang selama ini dianggap sebagai nabi yang diutus, yang namanya Muhammad bin Abdullah dari kota Mekah. Dan apa mereka bergembira menyambutnya. Sekarang saya ingin tanya, apakah betul dia adalah sosok yang disebutkan di dalam kitab Taurat, yang ditunggu-tunggu oleh bangsa Yahudi? Tetapi ada kekecewaan besar dari mereka. Inilah yang menyebabkan mereka enggan. Bahkan tercatat dari bangsa Yahudi Madinah yang masuk Islam, baik yang dari Madinah atau yang dari Makkah, itu yang masuk Islam bisa dihitung dengan 10 jari, tidak lebih dari 10 jari. Di antaranya adalah nanti seorang sahabat yang kita kenal yang bernama Abdullah bin Salam. Itu seorang Yahudi,
Akan tetapi dia mendapatkan hidayah dan meyakini, mengimani baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya Huyai bin Akhtab tadi, apakah dia mengingkari Nabi kita Nabi Muhammad? Apakah dia mengatakan tidak, bukan ini Nabi yang dijanjikan di dalam kitab kita? Ternyata jawab dari Huyai bin Akhtab mengatakan na'am. Betul. Inilah sosok yang disebutkan di dalam kitab Taurat kita, penutup dari segenap para nabi akhir zaman. Lalu kata saudaranya Yasir, lalu apa yang engkau perbuat? Apa kata Huyai bin Akhtab? Wallahi, demi Tuhan, demi Allah, la unkirannahu ma dumtu hayya. Aku akan selalu mengingkarinya, tidak akan beriman kepadanya seumur hidupku. Sampai aku mati tidak akan beriman kepadanya. Ternyata apa sebab Huyai bin Akhtab selaku pemuka agama bangsa Yahudi pada saat itu enggan dan tidak mau mengikuti Nabi Muhammad, sedangkan apa? Sebagaimana yang Allah nyatakan, wa inna fariqam minhum la ya'lamuna annahul haq. Sebagian mereka itu tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu betul utusan Allah. Ternyata yang membuat dia tidak mau mengimani Nabi Muhammad hanya satu faktor. Karena Nabi dari bangsa Arab. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata penyakit ini masih terus mengalir, ya, dan masih terus ditularkan sampai sekarang. Dan ini akan terus berlangsung sampai hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketidaksukaan kepada yang kearab-araban. Sebetulnya tujuannya nanti, puncak tujuan ini adalah menjauhkan kita dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Nabi Muhammad dari bangsa Arab. Padahal hal ini termasuk di dalam masalah keimanan kita. Bahwasanya di dalam dasar keimanan seseorang, dia harus meyakini anna sayyidana Muhammadan ibni Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf ibni Qusay ibn Kilab ibni Murrah dan seterusnya ila akhir nasabihi syarif al-Qurashi al-Arabi. Harus dia meyakini bahwasanya beliau berasal dari bangsa Quraisy, yang mana berasal dari bangsa Arab.